Shalom semua. Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu juga. Gak terasa ya kita kembali lagi ke ibadah hari Minggu ini. Akal mau tanya kabarnya kalian semua. Apa kabar hari ini? Saya anak Tuhan selalu ceria. Kalau semuanya sudah ceria, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita bernyanyi Kudaki Gunungnya Tinggi sambil berdiri ya. Ayo kita berdiri semua, ayo. Kita nyanyi bersama-sama ya. Ayo. Ayo semangat adik-adik. Semuanya masih bangkit berdiri ya. Kita bernyanyi Yesus Kekasih Jiwaku. Ayo adik-adik, kita bernyanyi lagi kembali. Kita akan berdoa, tetap berdiri ya adik-adik. Lipat tangannya, tunduk kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami dapat melakukan ibadah kami pada hari ini dengan baik itu karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, sertai dan berkatilah ibadah kami ini hingga berakhir nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Amin. Amin. Kita akan bernyanyi lagu sebelum firman Tuhan ya adik-adik. Kita bernyanyi Bapak Abraham mempunyai. Tetap berdiri ya. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak.
Oke Kakak Grace. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Semuanya dipersiapkan ya persembahannya. Kita bernyanyi di seladang bubuhan Tuhan. Kita akan menutup ibadah pada hari ini. Sebelum kita menutup ibadahnya, kita bernyanyi lagu KASIH. Semua tahu kan Kakak Grace? Tahu dong, pastinya tahu dong. Adik-adik semuanya, kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas ibadah pagi hari ini Tuhan yang sungguh mengajarkan kepada kami, dan pada pagi hari ini juga kami sudah selesai ibadah Tuhan. Terima kasih atas segala bentuk kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kiranya juga Tuhan persembahan serta firman Tuhan yang kami dengar ini Tuhan bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bawa doa ini Tuhan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Sebelum mulai kita membaca firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan berkati kami. Sekarang anak-anak Tuhan akan mendengarkan firman Tuhan. Dan yang Kau berkati Tuhan, biar firman Tuhan ini bisa kami dengarkan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari 1 Korintus 1 ayat 5. Ayo dibuka sama-sama Alkitabnya di 1 Korintus 1 ayat 5. Nah, kakak baca ya buat kita semua. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Nah, sebelumnya kakak punya cerita dulu, kita nonton sama-sama ya. Dia pikir dia bisa menang, tapi mana mungkin. Tahun depan pasti aku yang paling cepat di sekolahku. Kalau ada aku pasti menang. Mana bisa? Buktinya kamu kalah pas piknik sidang. Semuanya lihat. Caleb, kamu ingat cerita ini? Oh, itu cerita Menara Babel. Pintar. Kenapa mereka mau membangun menara ini? Supaya bisa tinggal di situ? Mereka pikir mereka hebat, jadi mereka mau pamer ke semua orang. Tapi bagaimana perasaan Yehua? Dia tidak suka. Ya, Yehua bahkan buat bahasa-bahasa baru supaya mereka tidak bisa pamer lagi. Tapi semua temanku di sekolah suka pamer. Iya, banyak orang sombong. Papa juga pernah begitu. Tapi itu salah. Kalau kita sombong, kita seperti membangun menara untuk diri kita, seperti Menara Babel. Tahu nggak, kalau aku mau, aku bisa jadi pelari paling cepat di dunia loh. Terserah deh, tapi kalau basket, aku paling hebat. Kata orang, aku berbakat. Padahal aku cuma asal-asalan. Caleb, kalau kamu terus-terusan sombong, itu berbahaya. Kamu tahu alasannya? Karena kita pasti jatuh. Wow. Benar. Selain itu, di 1 Petrus 5 ayat 5, Yehua tidak mau kita sombong. Kalau kita rendah hati, kita tidak akan suka pamer. Karena yang penting bukan pendapat orang. Yang penting itu pendapat Yehua. Nah, adik-adik, bagaimana videonya? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari video itu? Ya, salah satunya adalah supaya kita tidak menjadi anak yang sombong. Kita diajarkan untuk menjadi anak yang rendah hati. Walaupun kita misalnya punya rezeki lebih, kita punya mainan baru, atau kita diberikan kepintaran, kita jangan menjadi anak yang sombong ya. Kita tetap harus rendah hati seperti yang diajarkan Tuhan Yesus tadi. Jadi seperti tanaman padi adik-adik. Tahu tanaman padi kan? Nah, tanaman padi itu kalau misalnya dia makin berisi, dia makin merunduk. Artinya kita misalnya diberikan kelebihan oleh Tuhan, kita semakin rendah hati, kita semakin menjadi tidak menjadi anak yang sombong, kita bisa berbagi kepada orang lain, kepada teman-teman yang membutuhkan, dan jangan suka mengolok-olok temannya atau menghina teman-temannya yang misalnya tidak memiliki lebih seperti kita. Tapi kita harus belajar berbagi kepada teman-teman kita. Jangan sampai kita ngomong ke teman-teman kita nih, kamu tuh bodoh banget sih, gitu. Nggak boleh ya. Jadi kita harus tetap rendah hati di dalam Tuhan seperti yang diajarkan firman Tuhan hari ini. Dan juga seperti yang video kita tonton tadi ya adik-adik. Nah, di sini kita sama-sama yuk. Kita berjanji kita akan menjadi anak yang rendah hati, anak yang tidak sombong, dan anak yang selalu tidak bosan untuk berbuat baik kepada siapapun, kepada teman, kepada keluarga, kepada orang tua, kepada siapapun. Kita harus menjadi anak yang baik hati. Walaupun kita mempunyai kelebihan, kita pintar, diberikan Tuhan kepintaran, kita tetap harus berbagi dan berbuat baik kepada sesama kita ya adik-adik.
semuanya anak-anak Tuhan harus berjanji ya. Nah, demikian firman Tuhan pada hari ini adik-adik, nanti dilakukan ya dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, kakak akan memberikan ayat hafalan untuk minggu depan. Ayat hafalannya terambil dari Amsal 2 ayat 10. Kakak ulang, ayat hafalannya terambil dari Amsal 2 ayat 10. Seperti ini firman Tuhannya, ayat hafalannya. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Oke adik-adik, demikian cerita untuk minggu ini. Selalu sehat, jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu berbuat baik kepada siapapun. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik semuanya, bagaimana firman Tuhannya? Semoga kalian bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke Kakak Grace. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Semuanya dipersiapkan ya persembahannya. Kita bernyanyi di Seladang Gunggulan Tuhan. Kita akan menutup ibadah pada hari ini. Sebelum kita menutup ibadahnya, kita bernyanyi lagu KASIH. Semua tahu kan Kakak Grace? Tahu dong, pastinya tahu dong. Adik-adik semuanya, kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita sambil berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas ibadah pagi hari ini Tuhan, yang sungguh Tuhan berikan kepada kami. Dan pada pagi hari ini juga untuk sudah selesai ibadah Tuhan, terima kasih atas segala bentuk kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kiranya juga Tuhan, persembahan serta firman Tuhan yang kami dengar ini Tuhan, bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bawa doa ini Tuhan, dalam doa Bapa kami. Bapa kami di surga, Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini, makanan kami